Hah, apaan? Penting nggak? Radikalisme? Kamu tahu? Yang itu gak sih? Entah, nggak tahu cuy. Jadi sebenarnya radikalisme itu apa ya? Radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang artinya akar. Radikal sendiri dapat diartikan sebagai percaya atau mengekspresikan keyakinan yang mengharapkan perubahan baik dalam tatanan sosial maupun politik secara besar-besaran atau secara ekstrim. Dalam KBBI sendiri, radikalisme diartikan sebagai suatu paham yang melibatkan atau terikat pada suatu golongan atau kelompok tertentu yang mengharapkan perubahan baik dalam politik maupun sosial dengan menggunakan kekerasan, pikiran asasi, dan juga secara anarkis dan ekstrim. Nah, selanjutnya penyebab terjadinya radikalisme. Yang pertama, terjadinya ketidakadilan secara sosial, ekonomi, dan politik. Maksudnya gimana tuh? Jadi, sebuah daerah melakukan transformasi secara sosial dan ekonomi yang mengakibatkan suatu golongan itu menjadi tersingkir. Sedangkan golongan-golongan lain mengalami peningkatan dan itu menyebabkan kecemburuan terhadap golongan yang terpinggirkan itu. Dan yang kedua, karena orang-orang kecewa terhadap lembaga hukum atau institusi agama yang sudah mapan. Jadi, menurut orang-orang itu, lembaga pemerintah dan institusi agama itu tidak cepat dalam menangani masalah mereka, sehingga orang-orang itu mengalami kekecewaan. Apa saja akibat dari radikalisme? Yang pertama, radikalisme dinilai menjadi suatu tindakan yang sangat membahayakan keutuhan NKRI karena tidak hanya mengancam dari luar saja, tetapi paham ini juga menyusupi ke dalam diri melalui pencucian otak yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang intoleran atau yang memiliki paham radikal. Sehingga melalui hal ini akan timbul perpecahan yang membahayakan keutuhan NKRI. Yang kedua, maraknya radikalisme di kalangan masyarakat dapat berimplikasi terhadap stabilitas dan keamanan dalam masyarakat, terutama antar umat beragama. Pemahaman yang salah terhadap suatu agama tertentu sebagai kelompok teroris banyak terjadi di kalangan yang anti terhadap agama itu, sehingga mencolok esensi dari agama itu yang berdampak pada stabilitas dan keamanan masyarakat antar umat beragama. Yang ketiga, tahu gak sih kalau pemahaman tentang radikalisme sejatinya dapat dimaknai positif, seperti yang pernah disampaikan oleh Menko PMK, yaitu Bapak Muhadjir Effendi, yang mengatakan bahwa sikap radikal sejatinya bermakna positif jika dimaknai sebagai sikap seseorang yang berusaha keras mencari kebenaran hingga ke akarnya dan memperjuangkannya. Namun demikian, jika diartikan sebagai sikap yang berlebihan dan mengarah kepada ancaman dan tindakan kekerasan, maka radikalisme memiliki dampak yang negatif. Hal ini harus bisa dicermati dengan sebaik-baiknya karena dinilai dapat berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan dalam lingkungan sosial. Kenapa radikalisme harus diperhatikan pada saat ini? Radikalisme dapat mengubah total tatanan masyarakat. Perubahan dapat berupa penolakan hingga menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai keinginan. Bahkan penganutnya memiliki keyakinan kuat jika paham atau anggapan yang berbeda dengan anggapan mereka ialah merupakan paham yang salah. Tindakan-tindakan tersebut dan tindakan seperti ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Karena para pelaku tidak menghargai dan tidak menghormati kepercayaan orang lain, dan mereka pun menyebabkan perpecahan antar masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa budaya, agama itu muncul dan berkembang dalam masyarakat. Masyarakat yang terlebih dahululah ada dibandingkan hal-hal tersebut. Dan sudah sebaiknya hal yang dibesarkan dalam masyarakat itu mengabdi kepada masyarakat, bukan malah memecahnya. Kemudian, radikalisme juga dapat mengancam rasa nasionalisme dan menimbulkan disintegrasi bangsa, di mana dapat menyebabkan anak bangsa itu terpecah pada kubu pro dan kubu kontra. Situasi semacam ini dapat melemahkan persatuan Indonesia dan kesatuan bangsa karena cenderung membelah golongannya sendiri dan menghilangkan pluralisme yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, radikalisme harus diperhatikan pada saat ini agar paham tersebut tidak menimbulkan perpecahan yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila. Kasus yang pertama
pertama datang dari Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Kalian tahu nggak sih apa yang sebenarnya melatar belakangi pembubaran HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia ini? HTI terbukti berusaha untuk mendirikan negara khilafah di NKRI. Lalu apa yang salah dengan? Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang sangat menghargai kemajemukan serta pluralisme yang ada dalam masyarakat. Namun paham khilafah meniadakan hal itu. Mereka memandang atau mengatasnamakan mayoritas untuk menempatkan golongan mereka sendiri menjadi yang teratas di antara golongan yang lain, sehingga kemungkinan bentrok dan gesekan dalam masyarakat yang berakibat kepada perang saudara mungkin saja terjadi. Ditambah lagi golongan yang pro dengan paham ini yang memaksa orang-orang lainnya untuk menerima paham ini, sehingga tidak menutup kemungkinan kedepannya itu akan terjadi aksi massa yang anarkis dan perpecahan di dalam kehidupan berbangsa. Kasus yang kedua, bulan Oktober 2021 yang lalu, diketahui bahwa NII, Negara Islam Indonesia, telah berkembang di daerah Garut, Jawa Barat, dan telah merekrut sekitar 59 remaja. Berawal dari orang tua yang merasa anaknya berubah pun mulai curiga. Putus sekolah karena merasa sekolah tidak menentukan kesuksesan, mengkafirkan agama lain, dan terakhir tidak mau mengikuti NKRI karena tidak mengikuti hukum Islam. Pada akhirnya, remaja-remaja ini kembali diberikan pembinaan dan akhirnya mau menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka kembali mengakui NKRI. NII menganggap bahwa pemerintahan NKRI yang tidak menerapkan hukum Islam telah melanggar perintah Tuhan. Agama-agama lain, bahkan sesama penganut agama Islam dianggap gelap dan terang hanya ada pada ajaran mereka. Tentu saja pengkafiran agama lain ini tidak mencerminkan sila ketiga Indonesia di mana persatuan Indonesia menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, selain itu kalian tahu juga nggak, pada tanggal 28 Maret 2021 di Makassar, terjadi ledakan bom di gereja katedral. Ledakan bom ini dilakukan oleh 2 orang dengan golongan lain yang diduga tujuan mereka yaitu teman mereka sebagai sasaran pengeboman. Terus kalian tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata yang menjadi korban yaitu 2 orang pelaku tersebut yang tewas dan sekitar 20 orang mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut dikatakan radikalisme karena merupakan tindakan terorisme yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara, khususnya dalam bidang keagamaan. Kenapa dikatakan mengancam ketentraman masyarakat? Karena para pelaku menggunakan cara kekerasan yang dapat merugikan banyak orang serta benih-benih radikalisme yang masih saja tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Ingat ya teman-teman, selama radikalisme ada, jaringan teroris itu akan tetap hidup. Upaya-upaya penanggulangan dan penangkalan radikalisme menurut Hidayat dan Sugiharto tahun 2020. Yang pertama, ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Yang kedua, meningkatkan sikap toleransi dan kewarganegaraan. Yang ketiga, kultur reinforcement, yaitu strategi penangkalan radikalisme yang paling efektif dengan mengembangkan kewarganegaraan berbasis keadilan, partisipasi, kolaborasi, dan toleransi. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dan Kementerian Sosial hendaknya mengoptimalkan upaya perlindungan sosial bagi korban terorisme. Lalu bagaimana sikap mahasiswa dalam menghadapi radikalisme? Yang pertama, mahasiswa harus memiliki pengetahuan mengenai agama secara universal dan memiliki rasa keberagaman serta toleransi yang kuat. Yang kedua, mahasiswa harus memahami esensi dari setiap istilah agar dapat mengimplementasikannya dengan benar. Yang ketiga, mahasiswa memiliki pengetahuan lebih mengenai apa itu radikalisme dan menyadari dampaknya. Yang keempat, tidak ikut dalam organisasi yang berbau radikalisme. Yang kelima, mengajak orang lain untuk memiliki sikap anti-radikalisme. Yang keenam, tidak memprovokasi massa yang menimbulkan perpecahan.